Nah, Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita udah kedatangan lagi tamu spesial nih ya. Gue bakal kenalin nih ya tamu gue siapa hari ini. Eh, ini tuh keren banget, usahanya keren banget. Dia itu creping. Semoga gue nggak salah sebut ya, creping. Kerving, Oke, salah sebut. Carving. Kerving buah, garnish dan Kerving buah. Garnish dan carving buah. Oke, guys. Nah, ini gue udah kedatangan tamu spesial lagi. Nah, kita langsung ajak sharing aja ya. Halo Mbak Dewi. Video ini dipersembahkan oleh krebi.id. Halo Mas Ilham, Jangan tegang-tegang ya. jadi bingung gue nih mau ngomong. Ya gitu ya, kalau di depan kamera langsung blank Langsung gitu ya. blank kan gitu. Padahal dari tadi kan cerita, Santai ya, cerita, ngobrol, relax. baik Kita gitu di kan. balik layar banyak banget yang diceritain, guys. Tapi setelah kena diliput kamera berubah ya, Pak ya. Berubah, kayaknya harus perfect gitu. Harus kan perfect ya. ngomongnya. Aduh, Oke, gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Sudah makan? Alhamdulillah Sudah ya. Jadi habis makan memang agak ya mager gitu ya, kena apalagi kena angin gitu kan. Jadi pengen tidur gitu. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu ya. Oke Mbak Dewi, kan ini kalau kita bicara UKM nggak fair dong ya kalau Mbak Dewi ini nggak punya bisnis. Nah, kita tanya-tanya nih soal bisnisnya. Carving, carving. Kerving, bener. Carving bener ya? Bener. Alhamdulillah bener guys. Carving itu apaan, Mbak? Kerving itu seni ukir buah. Seni ukir buah. Mm-mm. Jadi mengukirnya di buah. Medianya sih lebih ke buah. Mm-mm. Oke. Nah, carving. Carving ini eh Mbak Dewi belajar sendiri melukis buahnya atau memang ada mentor? Untuk garnish, kalau garnish memang belajar sendiri, gitu Mm-mm. kan. Buka-buka di YouTube, gitu kan. Beli pisau sendiri, kemudian dicoba. Tapi kalau untuk carving itu memang ada mentornya. Oke. Gitu. Tetap harus ada mentor. Walaupun tadinya sih memang udah belajar sendiri ya, Ya. kita bisa lewat Hmm. belajar dari YouTube. Cuman tetap Tetap harus Nah. memiliki mentor ya. harus punya mentor gitu kan. Iya. Karena kan kalau di YouTube rata-rata udah lanjutan. Udah Karena kan kita lanjutan. Basic belajar, ya. kita harus belajar basicnya tuh kayak gimana. Cara kita motong buah. Wah, memang ada caranya. Ada caranya. Ada caranya. Nah, carving sendiri ini pakai ini nggak sih Mbak? Maksudnya pakai peralatan-peralatan khusus nggak? Atau pakai pisau dapur bisa? Pakai pisau dapur sih bisa, tapi lebih dianjurkan pakai pisau khusus. Memang ada Memang khususnya ya? ada toolsnya. Ada toolsnya ya. Oke, jadi pisau khusus ini maksudnya apa nih? Yang bentuknya itu kayak mana? Yang dia samakah kayak pisau dapur atau ada yang apa itu? Kayak angka V gitu gitu. Beda Beda. sih sama pisau dapur gitu kan. Kalau itu pastinya kan pisaunya itu dia lebih kecil, kemudian lebih tajam. Ya. Terus juga bentuk dari si pisaunya itu beda-beda. Ada yang bentuk kayak segitiga, kemudian kayak bulan sabit, yang bulat, macam-macam banyak sih. Oke. Nanti bisa dicari dia pisau Pisau khusus garnish ya. Nanti Oke. kan muncul banyak. Oke. Bakulan Mbak Dewi, guys. Nah, ini dia nih, guys. Bakulan Mbak Dewi. Nah, kenapa gitu? Kenapa namanya bakulan Mbak Dewi? Apa? Why gitu, why? Waktu itu bingung, saya tuh bingung mau kasih brandsnya itu apa gitu Oke. kan. Karena kan semua itu saya jual. Semua di Palu gak ada. Paling gak ada apa lo mau gua ada. Oke. Kan. Mulai dari makanan ringan, Ya. snack kayak gitu. Ada juga. Terus sampai ke makanan berat itu ada. Makanya kenapa? Udah deh aku kasih nama bakulan gitu kan. Bakulan. Mbak Dewi. Bakulan ini Bakul melambangkan itu kan, ya. simbolnya itu kan kalau bakul semua itu Semua. bisa masuk. Benar. Dan kayaknya kalau bakulan tuh kayaknya semua kalangan itu kayaknya bakulan Mbak Dewi ini kayaknya bisa nih gue masuk, bisa order di sini. Oke. Gitu. Berarti filosofinya itu ya dari jualan apa aja ada, makanya namanya bakulan. Ini yang bakulan.
Mbak Dewinya sendiri itu apa? Mbak Dewi itu nama, nama oh nama nama pribadi. sendiri, nama sendiri. Mm-mm. Tadinya mau aku buat apa ya? Brand saya tuh namanya Dapur Kanjeng Mami. Tadinya gitu. Cuman kok kayaknya aduh, kok ini namanya nanti high class banget gitu kan. Oke. Udah lah bikin yang kayaknya namanya bikin yang merakyat aja deh gitu. Bakulan Kanjeng Mami. Itu Dapur Kanjeng Mami dulu. oh dapur Kanjeng Mami ya. Oke, itu agak ngeri banget. Kayaknya aduh. Tapi kalau bakulan Mbak Dewi ini istilahnya pas lah ya di pas orang ngebaca bakulan. Wah, kayaknya harganya merakyat gitu Nah, ya. ya. Sebenarnya pengennya gitu kan. Jadi begitu dengar nama bisa langsung kebayang kan sama orang. Iya, range-nya berapa gitu. Tapi kalau pakai namanya yang keren-keren, aduh, mahal nggak ya? Orang nggak jadi beli nanti. Iya, iya. Nah, jadi ya. Tapi kalau apa tadi Kanjeng Mami itu agak Dapur Kanjeng Mami kan high ya. high banget gitu. Oke, oke. Nah, bakulan Mbak Dewi. Oke, berarti filosofinya dari penjualan apa aja lu yang mau lu pesen apa aja gua ada Gua gitu ada. ya. Oke. Nah, ini Walaupun gua nggak bisa. wah nggak bisa. Yang penting ada dulu lah ya. Yang penting ada. Oke. Yang penting iya. Nah, ini bakulan Mbak Dewi, bakulan Mbak Dewi itu dari tahun berapa? Sebenarnya udah lama banget ya, cuman lebih konsen lagi kemarin di 2018. 2018 berarti sebelum Covid ya? Iya, memang dari sebelum Covid. Berarti munculnya di 2018. Sebelum itu ada Mbak? Sebelumnya itu ada, tapi memang nggak punya brand ya. Belum punya brand. Penjualnya jualannya sama? Jualannya sama, waktu itu bikin tumpeng, tapi maksudnya tumpengnya yang biasa gitu loh. Oke. Nah, sekarang kalau udah jadi bakulan Hiasannya juga cuman dulu modal timun sama tomat doang. itu aja. Dulu. Kalau sekarang udah banyak ya mungkin ya. Kalau sekarang udah lebih variatif sih. Jadi disesuaikan sama konsep acara ya orang yang pesen gitu. Oh, berarti bisa request. Bisa. Bentuk, kemudian lauk pauknya juga bisa di request. Nah, kalau untuk ininya sendiri, range harganya mahal nggak bakulan Mbak Dewi ini? Enggak sih kalau menurut saya. Ya. Enggak gitu. Cuma nggak tahu ya. Menurut yang beli ya. Menurut yang beli gitu. Oke. Nah, kenapa bisa bilang nggak mahal? Selain bisa dapat selain kenyang. Selain kenyang juga pastinya bisa dapat tampilan yang terbaik. Terbaik ya. Oke. Carving sendiri kan ini melukis di atas buah. Ukir buah mas. Oke. Lukis buah itu kan memang udah dari turunan sih. Oh ini mengukir di atas buah. Buah. Berarti bener-bener kita itu ngukir banget gitu ya. Jadi bisa ngukir apa aja? Biasanya sih yang diukir selain wajah orang, kemudian tulisan ataupun nama, logo, bisa. Terus bunga gitu. Bunga-bunga juga. Oke. Nah, ini tingkat kesulitan, Mbak. Paling sulit mana sih ngelukis wajah sama ngukir wajah sama apa tadi? Buat bunga. Semuanya sulit. Nanti dibilang nggak sulit, bohong banget. Bohong banget ya. Gitu. Netizen kan tahu aja. Bohong banget gitu loh. Semuanya sulit. Tapi kalau kita mau berusaha, kemudian tekun, pasti bisa kok. Pasti gitu. bisa ya. Pasti bisa. Termasuk saya kan awam banget nih, nggak bisa tuh ngukir. Itu kira-kira butuh berapa bulan sih untuk menjadi bisa, bukan menjadi ahli ya, menjadi bisa gitu. Menjadi bisa tergantung dari kemauan kita. Oh, belajarnya gitu ya. Dari kita belajar. Karena kan ini seni ya. Seni, betul. Seni. Kalau kita udah punya keinginan, pasti kan orang tuh kalau pengen punya keinginan, gimana caranya bisa terwujud kan? Ya. Nah, itu sebenarnya di situ. Tapi pernah nggak sih ada yang cepet gitu, misalkan sebulan belajar tiba-tiba dia udah bisa? Ada. Oh ada. Aku punya murid ya. Jadi
awalnya itu aku tahu dari adikku, Iya. Mbak si ini bisa bikin ini gitu. Dia sering ngeliatin Instagramnya Iya. Mbak, TikToknya Mbak Hmm. gitu, YouTube-nya Mbak. Terus akhirnya dia coba di rumah, dicoba sama dia, terus dikasih kasih unjukan, mana fotonya? Aku bilang kayak gitu. Heeh. Ini, oh suruh aja ke rumah, saya bilang kayak gitu. Suruh aja ke rumah nanti saya ajarin. Dan ternyata Oke. memang benar gitu loh. Begitu saya ajarkan tekniknya, waktu itu pertama kali saya ajarin buat bikin bunga mawar. Karena menurut saya itu paling sulit gitu. Itu paling sulit ya. Paling sulit Teknik kalau paling untuk sulit lah ya ya. untuk bikin menurut saya, tapi ya Heeh. cuman kan setiap orang kan Beda-beda. beda-beda Oke, gitu. skill. Tapi menurut saya memang mawar itu paling sulit. Yang paling sulit. Dan dia bisa. Dan dia bisa. Wow. Walaupun memang belum halus ya. Heeh. Menurut saya itu sudah bisa. Udah bisa ya. Sudah bisa. Sampai dari mulai praktek bikin garnish, kemudian mulai ke lukis wajah. Ini lagi belajar lukis wajah. Lukis wajah ya. Nah, kalau untuk waktu mungkin ya. Kalau untuk melukis gitu di atas, biasa medianya buahnya itu buah apa? Atau ada buah spesifikasi kah? Kalau untuk melukis sih lebih banyak kita pakai semangka. Karena yang paling besar. Bukan karena besar, kan tekstur kulitnya itu lebih lebih lembut. Iya. Kemudian dia lebih halus, Heeh. warna juga lebih cantik kan. Karena Iya. kalau kita pakai melon kan masa iya muka orang beradab. Kan bisa dikupas tuh. Ya dikupas. Cuma kan kulit luar yang kita pakai kan. Oh, kulit luar. Oh, untuk warna ya. Untuk bisa Oke. apa? Si alis itu bisa keluar, kemudian bentuk mata itu bisa muncul. Itu kan kita yang pakai kulit luar. Kalau kulit kemudian ada bagiannya lah, itu kan sama aja kayak muka nih. Iya. Kan nggak mungkin nih muka mau warna hijau, kemudian nanti kalau misalnya ini si matanya di bagian mana kan nggak kelihatan. Nah, biasanya itu diwarnain nggak? Atau memang asli dari warna buahnya aja? Lebih bagus. Kalau saya sih lebih suka ngeliat warna asli. Warna asli berarti dari bawaan buah ya. Misalnya kalau semangka kulitnya itu warna putih berarti kan dalamnya ya. Iya. Sama perpaduan hijau di luarnya. Oke. Nah, tapi kalau ada yang request, Mbak, wajah gua warna hitam dong atau kuning. Nah, itu bisa atau gimana? Sejauh ini belum. Oh, belum pernah ada yang request ya? Belum pernah. Karena kan kayaknya kok lucu amat ya mukanya hijau, emang full. Full nggak ada hijau. Tapi bisa kan? Kalau bisa ada yang request gitu, Mbak, tolong lukisin dong, kasih warna-warna deh, basing warna apa aja gitu. Mungkin sih bisa. Kayak kemarin tuh aku lihat tuh ya di TikTok Mbak, ada warna biru-biru gitu. Nah, itu dikasih apa? Warna biru. Ini bunga. Warna makanan. Oh, jadi mewarnakannya dari pewarna makanan. Pakai pewarna makanan. Oke, jadi kalau untuk warna sendiri bisa. Kemudian ya, pernah nggak mengukir di atas apel gitu, atau yang benda-benda yang buah-buahan yang lebih kecil gitu? Apel udah pernah. Aku buat karakter kucing waktu itu. Apel dijadiin kucing? Serius? Iya, nanti bisa deh buka di Instagram. Di Instagramnya ya? Apa Instagramnya? Sama, Bakulan Mbak Dewi. Bakulan Mbak Dewi juga. Nah, itu bisa. Buat apa? Karakter kucing. Karakter kucing. Berapa lama? Enggak lama, setengah jam. Karena udah terbiasa ya. Karena udah terbiasa. Oke. Mungkin kalau yang aku yang lukis kayaknya butuh berapa lama gitu ya guys ya. Oke. Nah, sejauh ini kalau ngelukis gitu atau mengukir paling susah itu di buah apa sih gitu? Karena selama ini pakai buah untuk melukis ya, itu baru di semangka aja. Oh, belum pernah coba-coba yang lain ya? Paling kalau untuk melon, kita lebih pakai untuk ke ini, ukiran buah. Ukiran buah. Ukiran buah itu apa? Maksudnya ukiran buah itu kayak mana sih? Ukiran buah itu kayak kita bikin, kita aplikasiin jadi bunga. Oh iya, jadi buahnya dipotong-potong, kemudian dijadikan kayak bunga-bunga gitu ya. Sebenarnya buah itu nggak dipotong, tetap buahnya utuh. Tapi kita kayak apa ya? Kayak kita congkel-congkel lah. Oh iya, kayak mahat ya. Lah, gitu loh. Kalau orang kan tukang kayu. Pemahat itu kan mahat di kayu. Ya. Nah, ini kita mahat di buah. Istilahnya dipahat lah. Cuma apa ya bahasa ininya?
Oh, bahasa halus ya. bahasa halusnya. Oke, oke. Nah, kalau untuk buat ini, misalkan ada yang order nih ya, Mbak buatkan wajahku nih gitu kan, gini 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 requestannya. Kemudian eh itu khusus buah aja atau ada makanan lainnya di bawahnya itu kayak pemanisnya, misalkan kayak kasih-kasih bunga gitu. Eh, biasa itu kan kita kan konsen di tumpeng ya. Ya. Nah, kita konsennya di tumpeng. Terus mereka itu kalau pesan tumpeng itu biasanya Mbak bisa pakai lukis wajah nggak? Gitu. Oh, berarti mesen tumpeng dulu, baru Pesan tumpeng dulu, nanya. baru nanya Tapi gitu. ada nggak sih yang order? Ada yang Oh, order ada. cuman untuk Mbak bikin untuk hantaran. Jadi Hantaran. kayak jadi parcel buah gitu. Oh, Parcel iya. buah, kemudian dibuat lukis wajah ataupun Mm-mm. misalnya tulisan Mm-mm. sama keping buah biasanya sih saya dijadiin satu paket gitu. Terus tetap ada buah yang lain. Ada Namanya buah kan yang lain parcel ya. buah ya. Mm. Biasanya sih yang pesen kayak gitu untuk hantaran. Hantaran ya, berarti Hmm. marketnya adalah yang nikah-nikah nih ya? Atau Sebenarnya kalau untuk di luar negeri ya, orang itu keping buah itu dipakai untuk gift loh. Untuk kasih gift? hadiah. Oh, iya ke pasangan ya. Oh, Pasangan. nah, kalau di Atau ke Indonesia relasi. berubah ya? Di Indonesia sih Biasanya pakai waktu untuk itu hantaran. ada pernah. Hmm, Jadi atasan dia tuh ulang tahun, iya. mereka itu bingung Mau ngasih mau apa ngasih gitu ya? gitu kan. Ngasih Jadi ini. akhirnya kasih lukisan wajah gitu. Berarti bernilai banget ya dari sebuah Dari sebuah buah ya. buah semangka di tangan orang yang tepat berubah guys jadi uang ya. Sekali lukis tuh berapa Mbak? Range-nya? Range-nya. Jangan disebut Mas, Oh nggak boleh? Oh nggak boleh. karena kan setiap daerah itu kan Mempunyai beda-beda ya. gitu. Nanti aku sebut segini nggak enak. Nggak enak ya, iya. Oke, jadi Kalau ini nanti untuk harga bisa DM deh. harga bisa DM ke Bakulan Mbak Dewi di Instagram ya. Kita nggak bisa bongkar di sini guys. Ya, Takutnya tapi ada kalau yang harga nonton. tumpang mungkin bisa. Oke, harga tumpeng berapa? Aku rank dari start dari 350.000. 350.000 dan paling mahal? Paling mahal tergantung porsi. Sejauh di sini paling mahal sekitar 2,3. 2,3. Isinya apa? Isinya ya macam-macam lah. Ada apa aja? Ada maksudnya ada lukisan wajah juga di situ. Itu sudah include. Oh, ya sudah Untuk include. paket yang di atas 700.000 Ya. kita udah kasih free. Free lukisan Free wajah. lukis wajah. Berarti yang di atas 700.000, Mm-mm. yang di bawah itu Yang di bawah nggak dapet. kalau untuk yang awal, Hmm. maksudnya konsumen kita baru pertama kali, Hmm. kita masih tetap kasih cas. Tapi kalau sudah order berapa kali, kita kasih free. Nah nih, kan ini ada range 300 sampai 2,5 juta ya. Isi tumpengnya itu maksudnya untuk berapa orang sih yang untuk 2,5 juta? 50. 50. 50. Kalau 300? 8. 8 orang. Oh iya, masih worth it dong ya, masih worth it ya, bisa dimakan. 8 juga bisa dimakan lebih dari 8 orang. Bener. Berarti istilahnya itu porsinya porsi jumbo juga gitu ya. Oke. Nah, tumpeng dan carving. Sebenarnya itu memang perpaduan atau digabung, dicocok-cocokin sendiri gitu. Sebenarnya kan gini, orang itu kalau mau makan pasti yang dilihat itu tampilan dulu. Iya. Iya kan? Hmm. Makan apa aja deh. Ya, Pasti yang dilihat tampilan dulu. Tampilan Kalau dulu. tampilannya nggak Nggak menarik, pasti kita juga akan bener. mikir dulu kan. bener. Nah, kenapa aku gabungin si camping sama Sama garnish tumpeng. camping ke tumpeng. Oh, beda garnish. Beda. Beda lagi. Oh my Kalau god. garnish itu lebih ke ini ya, bentuk-bentuk bunga dari sayuran. Iya. Sayur dan buah. Tapi kalau camping itu memang kita ukir buah. Ukir Ukir buah namanya. Nah, lanjut. Memang itu sengaja digabungkan berarti ya, biar mempercantik. Iya, tujuannya gitu, mempercantik. Oke. Supaya juga kesan tumpeng itu Nggak monoton. nggak monoton dan nggak ketinggalan. Bener. Kan. Soalnya kan
tumpeng itu bentuknya ya itu Ya, aja ya. pasti mikirnya kalau tumpeng itu tanpa bulat, Tambah bulat, terus terus apa nasinya merucut. merucut ke atas, kalau nggak pakai tangga Oh iya. gitu, lauk di samping kanan kiri, kan pasti mikirnya gitu Iya. kan. Gitu. Sekarang kita coba buat tumpeng itu yang lebih modern secara tampilan. Berarti spesialnya kalau mesen tumpeng di bakulan Mbak Dewi itu kalau di bawah kalau di atas 700.000 udah dapet ukiran Lukisan wajah. wajah. Nah itu terserah lukisannya, maksudnya wajahnya itu yang misalkan susah banget buat digambar gitu, Iya, bisa. terus bisa. Nah, Oke. Dan ini satu tumpeng dikerjakan sendiri atau memang ada tim? enggak, kita punya tim. Rezeki kan harus berbagi. Oh iya, harus ya. Iya dong. Nah ini timnya dibagi-bagi apa aja Mbak? Biasanya ada yang bagian belanja, bagian masak, sama untuk ngerting sendiri. Ngervingnya. Oke. Mereka ini butuh berapa bulan gitu untuk belajar itu? Belajar yang mana dulu? Kalau belajar masak, kan masak memang kita cari orang yang udah bisa. udah bisa. Tapi tetap semua Sesuai resep, standar dong ya. resep dari kita. Gitu. Pernah nggak sih dapet konsumen yang marah-marah gitu? Atau Alhamdulillah hal-hal yang Alhamdulillah oh nggak nggak pernah. pernah. Berarti terpuaskan semua. Karena setiap customer yang mau pesen itu selalu kita tanya dulu maunya seperti apa. Terus kan kita punya beberapa pilihan menu. Kita kasih menunya biar mereka pilih menunya. Kemudian kita tanya orang itu suka masakannya yang seperti apa. Cenderung ke asin, manis. Biasanya kalau atau apa? Yang manis itu apa? Jawa? Oh enggak juga sih. Oh enggak juga. Punya selera mah Selera enggak cuma orang masing-masing. Jawa aja yang manis. Bener-bener. Dulu aku pernah dapet konsumen ya. Jadi dia itu satu rumah itu kanker gitu. Dia nggak satu rumah sih, maksudnya mereka itu pernah kanker gitu. Pernah kanker. Jadi dia request masakannya itu nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini gitu. Bukannya kalau nge-request itu kitanya lebih hemat ya? Atau lebih sulit? Lebih sulit karena lidah kita harus menyesuaikan mereka. Oke. Lidah kita kan harus menyesuaikan mereka. Request. Kalau request ya, takutnya minta ini, minta itu, minta ini ya, ribet ya. Tapi kalau sesuai dengan mau kita, lebih mudah berarti ya. Maksudnya gini, bukan sesuai dengan mau kita ya. Kita kan punya standar untuk keluarin masakan itu seperti apa, sampai dengan si customer. Cuman kan kita lebih enak lagi kalau si customer itu bilang saya lebih suka masakannya seperti ini, maksudnya jangan lebih manis atau jangan pedas gitu. Jadi kan si makanan kita itu nggak tersia-siakan ya nantinya ya. Gitu. Insya Allah kemakan lah. Gitu. Berarti sejauh ini masih aman ya, belum ada yang komen ya? Alhamdulillah. Belum ada. Oke guys, tugas jangan kalian. Jangan sampai ada komplain. Kenapa? Takut? Bukan masalah takut ya. Menjatuhkan rating. Kalau bisa. Kenapa harus ada komplain ya? Iya, kalau kita bisa bagus, kenapa harus ada komplain? Gitu. Bukannya komplain itu jadi membangun gitu. Iya benar komplain itu membangun. Cuman kan kalau bisa kita meminimalis dong. Oke, minimalisir ya kesalahannya. Oke guys, tahu kan tugas kalian ngapain? Oke guys, jangan lupa disupport nih Bakulan Mbak Dewi di Instagramnya Bakulan Mbak Dewi, dan kita bakal ganti ya, maksudnya kita bakal ganti logonya nih. Ini logo tahun berapa ini? 2018. Wow, lama banget guys, 2018 nih ya. Next Mbak Dewi bakal launching logo terbarunya nanti. Doakan untuk Bakulan Mbak Dewi selalu diminati banyak orang, kemudian makin berkembang ya. Nah, sejauh ini nih segmennya sendiri gitu. Ini kan namanya bakulan, berarti masyarakat istilahnya murah-murah meriah lah ya gitu ya. Nah, ini segmennya kayak mana?
pengennya semua. Pengennya semua. Tapi Semua sekarang bisa apa ya, bisa cicipin masakan kita. dengan tadi harganya lebih murah ya, ada yang 300 sampai paling mahal 2.500.000 gitu. Tujuannya biar kalian bisa makan. Bisa makan. Nah, ini nih. Apa? Sejauh ini gitu yang order nih bakulan Mbak Dewi. Kebanyakan yang mana nih? Kebanyakan. Kan ini ngeliatin lukisan wajah nih ya kan. Ya, siapa tahu loh di sini mereka yang nonton, wah mau order gitu kan, kayak kemarin nih kita podcast bareng siapa itu ya, dia dapat orderan juga ternyata. Alhamdulillah. Nah, ini nih. Ya itu tadi segmennya kira-kira ini tuh bakulan, namanya bakulan itu mahal atau murah gitu. Nah, Saya sih pengennya semua bisa semua ya. bisa makan. Dan alhamdulillah kita udah banyak terima pesanan itu dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Pejabat juga alhamdulillah sudah. Pejabat juga makan. Ya. Nanti bisa lihat di, aku nggak mau sebutin ya pejabat mana-mana. Yeah. Nanti bisa dilihat di Instagramnya, kan mereka banyak tuh. Biasanya rata-rata pesan pakai lukisan wajah. Nanti bisa dilihat nih, ini kalau misalnya bapak ini pakai topinya begini, ini dari mana gitu. Wah, lukisan buah lo guys, dimakannya pejabat coba. Gimana, penasaran nggak? Langsung aja bukain Instagramnya Bakulan Mbak Dewi ya. Tapi gokil sih ya. Maksudnya lukisan buah yang biasa aja gitu ya. Biasa aja. Dan ini di tangan Mbak Dewi bisa jadi high class gitu ya. Gokil sih, gokil. Nah, apa nih harapan yang Mbak Dewi pengen capai gitu ya di Bakulan Mbak Dewi gitu. Apakah bakal menjadi suatu perusahaan nantinya yang punya banyak klien, kemudian punya banyak tim kerja gitu. Ya, pasti itu tadi yang salah satu yang disebutin gitu loh. Kalau di brand Bakulan Mbak Dewi sendiri sih memang mimpinya itu pengen punya usahanya, pasti pengen lebih besar dari yang sekarang. Kemudian aku sudah punya 3 orang karyawan, pengen lagi nambah ya. Supaya banyak orang yang bisa aku bantu. Aku bantu dari usaha aku ini. Dan kemudian juga pengen punya rumah produksi sendiri yang khusus. Itu sih mimpinya. Terus itu kalau untuk di Bakulan Mbak Dewi sendiri. Kalau untuk aku sendiri ya, aku tuh pengen bisa jadi mentor untuk orang lain. Jadi ilmu yang aku punya, aku pengen transfer ke orang bisa belajar sama aku. Jadi bisa nggak cuma mandek doang mandek gitu loh, pengen. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah sedikit-sedikit sudah ada yang private. Kelas juga kemarin sama temen udah dibuatin, udah jalan. Cuman memang kan ini kan nggak beda sama dengan kursus kue ya. Kalau kursus kue kan pasti banyak minatnya. Kalau yang ini kan hanya orang-orang yang tertentu aja ya. Yang memang satu butuh dengan keahlian ini, dan yang keduanya juga mungkin orang yang suka. Padahal cuannya banyak ini. Pengennya sih bisa sampai keliling Indonesia. Amin guys, kita doakan bareng-bareng ya guys. Biar ketika teman-teman misalkan di Jakarta ketemu Mbak Dewi, wah kalian harus tegur gitu ya. Kita doakan bareng-bareng biar Mbak Dewi bisa keliling seluruh Indonesia. Nanti di Bakulan Mbak Dewi sendiri itu juga kita bakal punya produk tumpeng yang baru. Produk tumpeng yang di Lampung kayaknya belum ada ya. Insyaallah. Ini berarti terobosan terbaru dari Bakulan Mbak Dewi. Iya, insyaallah di bulan 10 lah. Di bulan 10? Berarti bentar lagi guys. Karena bulan 9 mau disiapin dulu, nanti baru bisa di bulan 10. Kita nggak bakal bedah di sini ya guys. Itu tumpeng apa ya, tumpeng apa enggak. Tapi ini adalah bocoran. Bakal ada tumpeng, maksudnya tumpengnya beda dari yang lain. Nah, ini gue juga penasaran banget tumpengnya tumpeng apa sih gitu ya, sampai dibilang beda gitu ya. Dan kalian wajib banget ya follow biar nggak ketinggalan nih tumpeng apa yang bakal di launching sama Bakulan Mbak Dewi nantinya. Dan itu kira-kira bocoran harga. Kalau untuk atau masih sama 300? Enggak. Kayaknya sih mungkin kita bisa jual di bawah. Hah? Serius? Iya, serius. Karena aku bakal bikin yang porsinya itu agak lebih sedikit. Jadi nanti misalnya kalau orang mau kasih hampers atau apa kan bisa gitu. Rencana sih mungkin di bawah 3,5 rencana ya. Ini masih nanti masih mau
mau dikaji lagi, kita hitung lagi bahan, kemudian dari seninya. Iya. Yang pastinya sih nanti aku lebih nggak pakai garis-garis gitu, nggak, lebih ke apa ya? Ini unik sih. Nah, Seriusan, iya. ini unik yang bakal di Nanti launching. takut kalau digali-gali lagi keluar lagi. Benar, jangan ya, jangan ya. Keluar lagi. Ini unik. Nah, gua kasih spilan aja sedikit ya. Ini unik yang bakal di launching sama Bakulan Mbak Dewi. Tadi kita udah ngobrol dan kita memang sepakat nggak bakal buka di sini. Next deh kalau itu Next udah lah ya. launching, Kalau itu udah launching nanti dan hari lagi di sini baru kita ngobrol betul. lagi. Kalau kita bahas di sini takutnya ini bukan surprise lagi ya. Ya, nanti takutnya wah orang tahu nih bakal nge-launching apa gitu ya. Nah, berarti kalau untuk di Lampung sendiri gitu ya. Di Lampung sendiri itu untuk carving. Carving itu siapa sih, Mbak? Pengajarnya gitu. Apa memang belum ada? Kalau di Lampung belum ada. Sejauh ini sih di Lampung itu kita itu datengin Oh, pengajar dari luar. luar untuk ke Indonesia, ke Indonesia, ke Lampung ya. Rata-rata sih dari Jawa untuk ke Apa di sana Lampung. banyak juga? Banyak. Oh, pusatnya ya. Di Jawa banyak banget. Justru apa mentor aku juga dari sana. Dari di Jawa sana. Dari Oke. Jawa sana. Oke. Dan aku tuh mencoba untuk bisa jadi seperti mereka, bisa ngajarin teman-teman yang di sini, kan untuk sama-sama biar bisa lah. Biasanya carving itu diminatinya sama kaum Hawa kaum Hawa aja atau Adam juga sih? Enggak, kaum Adam banyak. Banyak juga. Banyak kok. Di hotel itu rata-rata mereka punya kan, gitu. Dan Iya. rata-rata laki-laki. Yang buatnya? Yang buat. Masa aku harus sebut nama di sini? Oh iya, enggak usah. Banyak kok. Oh berarti memang ini tuh memang udah bisa dimasukin ke hotel-hotel juga ya? Bisa. Bahkan kalau acara-acara wedding gitu kan, mereka kan suka sih pakai pahat es. Kemudian ada di sekarang sudah mulai banyak kok pakai carving buah itu. Dibikin kayak boots untuk foto. Gabungan dari garis sama carving dipakai boots untuk foto. Itu udah banyak di hotel-hotel di luar Lampung ya. Cuma rata-rata memang kalau yang yang diundang Lampung itu banyaknya yang perempuan. Yang laki sih kayaknya belum pernah ada ya. Belum pernah diundang ke Lampung. Belum pernah diundang. Mungkin itu tadi kurang mungkin orang-orang mungkin kurang tahu gitu. Taunya si Mbak sini, Bunda yang ini, Teteh yang ini gitu tahunya kan. Kalau laki tuh memang jarang sih ya. Jarang gitu. Kecuali chef-chef gitu ya. Kalau chef memang banyak. Benar. Padahal mereka Masya Allah benar keren ya gitu ya. Saya tuh kalau mereka habis posting ya, saya liatin gitu. Kayak gimana sih bikinnya gitu. Karena kan waktu itu belajar itu cuma jadi basic ya. Kalau yang dilihat sekarang itu lebih yang sudah saya udah mendetail berarti ya. Udah aku tampilin itu udah ke ini, sudah lebih ke pengembangan. Oh, ke pengembangan betul. Karena kan kita kalau belajar kita tuh belajar itu cuma 1 hari waktu itu. Cuma 1 hari. 1 hari. Jadi waktu itu ngambil kelas carving sama lukis ya di Jakarta itu cuma 1 hari. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Wow, selama itu. Boleh sepil nggak sih harga belajar gitu? Kan ini harga belajar itu kan beda nih ya sama sesuatu yang kita jual gitu ya. Nah, untuk harga belajarnya gitu ya, harga belajar di orang luar, Mbak Dewi belajar ke orang, dan harga Mbak Dewi buka kelas gitu. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa dong, biar teman-teman tahu nih, oh ternyata harga carving itu segini loh ya. Gue mau belajar lah gitu. Waktu itu karena ngambil kelas private ya. Oke, private. Saya waktu itu ngambil private. Itu kan 2 materi. Jadi si kelas carving buah dengan lukis wajah itu beda. Jadi 2 itu 1 materi itu 2 juta. Lumayan ya guys.
kelihatannya sederhana gitu ya. Buah, terus kita istilahnya kita lukis-lukis, jadilah wajah di situ ya. Ternyata untuk harga belajarnya dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 8? Sampai jam 8 malam. 2 juta. Satu materi. Satu materi. Serius? Iya. 2 materi berarti 4 juta dong? Iya. Dan diajarin apa? Ngelukis doang. Basic ya. Basicnya. Basic kita ngelukis, basic kita ngukir nama, terus basic carving. Itu memang basic. Gitu. Karena kan nggak mungkin lah orang belum tahu basic udah mau langsung diajarin yang sulit. Kan gitu. Iya. Itu satu materi dari jam 10 sampai jam 8. Itu langsung bisa Mbak Dewi pulang dari sana. Alhamdulillah. Oh, cepat berarti pembelajarannya ya guys ya. Apa ya? Alhamdulillah dikasih kelebihan sedikit. Iya. Jadi cepet nangkep. Aduh, apalagi kabar gua ini guys. Kalau gua yang belajar kayaknya nggak tahu ini. Enggak lah, pasti bisa. Pasti bisa, nggak mungkin enggak. Oke. Nah, kalau ngelihat segi bisnisnya nih ya, kita ngomongin bisnisnya. Kenapa gitu Mbak Dewi milih carving, bukan bisnis-bisnis yang lain? Why? Ataukah ada masa depan yang cerah? Setiap usaha itu pasti punya masa depan. Punya masa depan. Nggak mungkin enggak. Tergantung kita mau serius apa enggak. Betul. Gitu. Kenapa milih ini? Karena memang ini passion saya, ini dunia saya gitu loh. Memang dari dulu suka sama seni gitu loh. Dunia suka sama yang namanya craft, bikin gitu kan. Memang suka ke situ. Berarti ketertarikannya memang ke otak kanan nih mungkin ya. Otak kanan nggak sih itu? Otak kanan dong. Berkembang. Karena orang-orang seni itu biasanya menggunakan otak kanan ya guys. Kalau orang-orang yang kayak saya ini biasanya pakai otak kiri ya. Asal ya. Nggak ngasal. Kalau ngasal nggak mungkin jadi isi krewi ya. Bisa aja ngelasnya ini. Oke. Berarti memang ngelihat wah ini passion gue deh, ini gue bisa bertumbuh dari passion sendiri gitu ya. Satu itu, yang keduanya kedepannya itu kan nggak cuma bisa ditumpeng aja. Itu tadi yang saya bilang, kita bisa mentransfer ilmu kita ke orang lain. Iya, jadi mentor ya. Oke. Nah di sini kan aku lihat nih ada apa ini ulang tahun gitu ya. Memang bikin juga. Gokil ya.